Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu apa itu sistem terdistribusi? Yuk, mari kita simak sama-sama. Kuliah pengantar sistem terdistribusi, ya. Kira-kira apa yang ada di benak saudara mengenai mata kuliah dengan nama sistem terdistribusi? Izin menjawab, Pak. Saya, Nah, Pak. boleh Nur Fajar ya. Silakan. Menurut saya untuk mata kuliah sistem terdistribusi ini kita akan mempelajari bagaimana kita untuk menyebarkan beberapa file atau beberapa dokumen terhadap beberapa sistem operasi yang ada gitu, Pak. Menyebarkan Atau beberapa dokumen. iya, dokumen atau file gitu, Pak. Ke beberapa sistem operasi atau ke beberapa komputer seperti itu. Ya, menyebarkan beberapa sistem operasi gitu ya, atau Iya. dokumen ya, menurut Nur Fajar nih. Dari yang lain udah gentleman-nya udah nih. Kalau dari sesi pagi tadi kebanyakan ladies-nya, gentleman-nya ini pada ngantuk mungkin ya, pagi masih 5 watt ya, belum fresh itu. Kalau yang siang ini kelihatannya pada fresh nih. Cuaca juga mendukung. Yuk, silakan siapa lagi? Saya, Pak, izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Yuda ya, Yuda atau siapa dulu? Nur Fajar bisa di low ya. Nah, Yuda silakan Yuda. Kalau saya sih sistem terdistribusi itu seperti kan terdiri dari dua kata itu, Pak. Sistem dan terdistribusi. Nah, jadi sistem itu artinya satu kesatuan yang saling berinteraksi atau saling terhubung yang intinya memiliki tujuan yang sama atau tujuan yang spesifikasi. Nah, kalau terdistribusi sendiri ya dapat diartikan sebagai penyebaran atau pembagian kepada bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Jadi bisa disimpulkan kalau sistem terdistribusi ini jadi suatu kesatuan yang saling terhubung atau saling berinteraksi yang bertujuan untuk menyebarkan data atau menyebarkan informasi dalam suatu jaringan komputer seperti itu, Pak. Oke, ya sudah mulai mendekati ya tambahan-tambahan dari tadi Nur Fajar sama Yuda ya, dari Yuda ya. Ya, Pak. Dari ladiesnya barangkali ada nggak? Nah ini barusan mindsetnya kita bisa simak ya. Artinya satu kesatuan, cuman barusan ada istilah penyebaran data-data, penyebaran file ya terhadap suatu sistem ya gitu. Ada lagi dari yang lain coba. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubung satu dengan yang lainnya dan membentuk satu kesatuan menyelesaikan satu tujuan untuk menjalankan seperangkat fungsi. Itu disebutkan oleh Marcelino 2003. Oh iya, itu teoritis banget ya. Jadi itu hasil contekan ya. Yang saya harapkan kira-kira pemahaman sendiri ya mengenai mata kuliah ini apa yang tersirat pikirannya gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau secara teoritis memang seperti itu. Perangkat ya, bisa dikatakan perangkat, elemen, tadi ya sudah betul semuanya. Sistem operasi ya, komputer yang bekerja bersama-sama menjadi satu kesatuan. Nah, untuk menyelesaikan tadi suatu tujuan yang spesifik atau tertentu gitu ya. Cuman di sini yang perlu digaris bawahi tadi ada istilah penyebaran data. Nah, maksudnya di sini distribusinya adalah justru pengerjaannya itu melakukan suatu kegiatan yang spesifik atau kegiatan yang tertentu ya. Nah, itu didasari oleh atau dikerjakan oleh tadi ya, bagi-bagi tadi, distribusi tadi. Jadi kalau ada 100 PC ya, itu satu kegiatan akan dibagikan ke dalam 100 PC tersebut itu. Jadi dikerjakan bersamaan. Nah, ke arah sana ya, pembagiannya bukan pembagian datanya itu, tapi pembagian jobnya ya, pembagian tasnya. Mindset sudah mulai mengarah ya ke sana semuanya. Tapi kita lihat dulu di sini di slide, kita ulas asal mula kenapa harus
sister gitu ya, tidak brother. Sistem terdistribusi gitu. Saya kutip di sini capture 22 September ya, hari yang lalu gitu. Itu terlihat di sini pengguna internet ya di dunia ya sekitar sekian ya. Kemudian total number of website ya, pengiriman email ya, bahkan ke post ya, Twitter atau sosmed yang lain ya, itu berjalan secara live ya. Ini secara terus-menerus, kalau mau lihat ini secara live ya. Kalau tadi ini 46, atau kita satu hari aja ya. 4684. Kalau live-nya 4685, udah 5.000, itu berapa jam aja ya. Dari malam mungkin ya, malam sampai barusan. Ini secara live, kita bisa lihat perkembangannya akan terus berkembang gitu ya. Apalagi email send ini cepat sekali ya. Pencarian Google ya. Nah, ini YouTuber ya. Kemudian bahkan penjualan smartphone segala macam bisa kedeteksi ya di sini. Nah, artinya data akan terus bertambah di situ ya. Kita coba next. Nah, artinya kita sudah menuju di abad ya puncak terobosan, di mana terobosan apa untuk menanggulangi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi. Data yang berkembang begitu cepat gitu ya. Dari ya datanya implikasinya nanti ke bidang macam-macam ya, astronomi ya. Kemudian sampai ke pembuatan sekarang ya, chip yang semakin kecil tapi akan berdampak semakin besar gitu ya, semakin cepat gitu. Ya. Terobosan-terobosan ini yang ada pada abad sekarang yang kita sedang lalui gitu ya. Maka nah data ini akan tetap bertumbuh ya, semakin besar gitu. Nah, jumlah data ya million megabyte ya, zettabyte bahkan tadi ya. Itu dari berbagai aplikasi ya, dari berbagai platform ya, e-commerce ya, banyak gitu. Semua bertambah menjadi kesatuan gitu. Lalu apa yang kita lakukan dengan data di sini? Nah, nanti kaitannya tadi dengan apa yang di-share ya, disebarkan gitu ya. Data kita biasa simpan ya, akses, kirimkan, proses, di-encrypt ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk proses-proses ini ya agar berjalan dengan lancar, diperlukan tadi kita kembali ke sistem ya, sistem yang bagaimana agar mampu mengatasi atau menyajikan ya, atau request dari user itu bisa diatasi gitu ya, permintaan user bisa dilayani oleh sistem gitu. Nah, sistemnya seperti apa? Tentunya kalau PC yang biasa kita gunakan ya, laptop ya, PC di lab, komputer itu dengan berjubel data seperti itu akan down gitu ya. Contoh sederhananya kalau SIMAK ya, 10 tahun yang lalu, sistem informasi akademik misalkan ya, 10 tahun yang lalu itu hanya terdiri dari satu server ya, dengan spek misalkan kalau dulu zamannya masih Core 2 Duo lah ya, sebelum quad core itu. Nah, itu kemudian RAM-nya sekian ya, disknya sekian itu. Ketika asalnya KRS misalkan ya dipakai beberangan itu, tak langsung semua pakai itu down gitu. Si server tidak mampu melayani permintaan dari si klien gitu. Apalagi kalau kita tadi berbicara data yang saking banyaknya besarnya itu. Nah, sehingga seperti apa sistem yang harus kita rancang ya, agar tadi ya dapat melayani dengan lancar. Satu user aja ya, itu kita menggunakan beragam antarmuka. Satu user kita login di PC, kemudian di gadgetnya, ya, di mobile device-nya, ya. Apalagi yang sekarang di personal monitor ya, ada jam iWatch ya,
ada apalagi sensor, smart sensor, itu banyak sekali ya. Itu satu user aja bisa banyak platform, ditambah dikalikan itu ya berapa user, belum lagi yang satu orang punya berapa HP itu ya, berapa nomor. Nah, kegiatannya apa? Sederhana ya, kegiatannya hanya simpan tadi ya, sharing, kemudian posting biasanya kan ya, kapan saja di mana saja gitu. Dan yang sampai sekarang masih diteliti ya bagaimana kemudahan interoperabilitas. Jadi bagaimana komunikasi antar platform menjadi lebih mudah. Ya, kalau di produknya buah-buahan ya, buah-buahan tuh Apple ya, Apple sepotong, itu biasanya ada yang dinamakan airdrop. Jadi antara gadget, handphone dengan laptop itu berkirim pesan dengan mudah ya. Tinggal kirim seperti kirim send Bluetooth ya. Nah, itu ada namanya airdrop. Di apalagi produknya Xiaomi gitu ya. Xiaomi juga ada ternyata ya. Saya lihat ada Mi Drop juga ya namanya. Itu sebenarnya antar produk saling menjatuhkan ya. Dia punya ini, saya bikin juga. Dan itu tentunya ya dibutuhkan sistem yang tadi ya mampu menangani agar semuanya bisa berjalan lancar. Data di sini menjadi sangat penting untuk hidup kita ya. Jadi nanti kaitannya ini dengan bisa dikaitkan dengan keamanan juga ya. Contoh kalau di kesehatan, bagaimana kalau data kesehatan kita ada yang manipulasi gitu ya, yang tadinya sehat dibuat positif misalkan reaktif. Jadi pas kita mau ngelamar kerja nih, oh ini dia dicoret dia positif atau punya penyakit apa, rekam mediknya jelek. Nah, wah berbahaya sekali ya. Nah itu kalau dikaitkan dengan security. Lalu kalau scalable, keyword dari mata kuliah sister ini ya adalah scalable. Artinya penskalaan ya dalam konteks availability-nya, ketersediaannya. Jadi jangan sampai contoh simak yang diakses ya, itu jadi down. Berarti aspek ketersediaannya tidak ada. Gitu, ya. Nah, jadi nanti ada komponen-komponen dari sister ini, termasuk di dalamnya barusan aspek availability, ketersediaan. Ya. Nanti kita ulas sedikit-sedikit di sini. Dalam bidang edukasi tentunya juga ya sama environment, science, dan sebagainya ya. Domainnya adalah data. Pada dasarnya di sini data yang akan berjubel nantinya. Nah, kemudian bagaimana cara menyajikan data yang banyak itu. Saudara harus sudah menguasai pertama dari sisi network ya. Bagaimana komunikasi antara klien dengan server gitu. Bagaimana komunikasi antar jaringan ya, antar PC, antar network to network tadi. Itu sudah kan ya mata kuliah 2018 jaringan komputer itu sudah masuk mata kuliah pemrograman web, misalkan belajar konsep internet. Nah, di sister saudara harus sudah bisa mengelola servernya gitu. Nah, itu jadi saya tekankan di sini mata kuliah ini cukup bukan berat ya, artinya saudara harus lebih ekstra gitu. Kalau yang tidak mempunyai basic knowledge dari network dan internet gitu. Karena seperti itu, contoh nanti akan ada tugas mengelola server. Nah, tentunya kalau yang basicnya di SMK itu sudah pernah membuat web server, membuat DNS server, masalah koneksi antar aplikasi dengan hosting ya, dengan database misal. Siapa yang pernah menggunakan atau sudah tahu apa yang disebut web server? Nama saya Fikri. Mungkin contoh dari web server sendiri itu Apache Tomcat. Apache. Ya, tuh. Terus ada Nginx. Nah, ini. Oke, Muhammad Alfan. Yang lain kemana nih? Lightspeed. Oke, Dede, Rusman. Azure? Ya, ada. Iis ya, udah. Apache, Senjava, sistem. Oh. Nah, di sister ini bagaimana mendistribusikan ya satu permintaan tersebut ke beberapa server gitu. Kalau di pemrograman web saudara belajar membuat webnya. Nah, kalau di sister ini saudara bagaimana melayani si klien agar bisa mengakses aplikasi kita, tapi melayani dengan beberapa server gitu. Nanti ada tugas di sister ini namanya load balancer, bahasa tolak miskin misalkan ya.
satu gerobak, simangnya cuma satu. Masuk ya logiknya ya? Nah, sementara yang beli ini ada 100 orang. Gimana? Apa yang terjadi? Simang kewalahan. Ngantri. Di Simang sendiri yang menyediakan mie. Simang yang menyediakan bakso. Simang yang toge ya, saus. Apalagi cuci piringnya. Wah, itu kelabakan Simang, tidak akan tertampung. Nah, konsep dari sistem terdistribusi adalah membagi job-job list tersebut ya ke dalam sejumlah banyak device tadi ya, elemen, personal computer gitu. Jadi simangnya kita tambah, yang satu bagian mie, yang satu bagian bakso, yang satu bagian kuahnya, yang satu bagian sambal gitu. Menjadi satu kesatuan ya, tukang bakso tolak miskin. Nanti saudara coba load balancing server. Bagaimana permintaan dari klien itu ya, 100 permintaan misalkan dikirim. Nah, bagaimana cara membagi-baginya? Ini kamu atasi pelanggan A, ini pelanggan B, ini pelanggan C. Itu sudah ada algoritmanya. Jadi sebenarnya hanya menggunakan. Jadi nanti saudara gunakan algoritma yang sudah ada, tinggal dicoba diimplementasikan. Orang yang akses website, misalkan tadi bakso tolak miskin, plak. Nah, itu larinya si customer pertama kemana? Laptop A, laptop B, laptop C, laptop D. Gitu. Suatu sistem dapat diskalakan pertama secara vertikal. Dapat dicapai dengan upgrade hardware. Misalnya CPU yang lebih cepat, memori lebih besar, disk lebih besar. Tadi simak. Simak dengan 10 tahun yang lalu, itu kondisinya Core Duo ya, misalkan dengan spek tertentu. Mahasiswa pada waktu itu juga udah besar ya, mahasiswa Unsil sekitar 12.000. Mahasiswa aktif ketika akses bersamaan drop mati. Artinya kita bisa menyelesaikan itu dengan proses vertikal. Kita upgrade speknya menjadi misalkan quad core ya. Memorinya 32, kemudian disknya ditambah juga. Selesai? Iya, selesai bisa ya. Tentunya dengan spek yang lebih besar dan cost yang lebih tinggi. Cara kedua itu dengan horizontal. Dapat diperoleh dengan penambahan beberapa mesin. Kalau ini adalah konsep sister, konsep distributed tadi. Jadi si user A, misalkan contoh di sini Muhammad Rifki, itu nanti akan kebagian mengakses server pertama. Beda lagi dengan Insan. Insan Saleh itu akan mengakses ke server kedua. Mega ketiga, Irdan keempat. Begitu terus itu didistribusikan ke dalam beberapa mesin. Contohnya kita lihat Google saja. Ketik pencarian apa langsung kebuka. Dampak yang terjadi adalah respon time yang cepat. Kemudian yang tadi masih contoh yang pertama tadi ya, scalable itu secara vertikal. Jadi di sini komputer individu masih dapat menderita keterbatasan sumber daya sehubungan dengan skala masalah ini. Nah, karena komputer kita ya pribadi itu terbatas. Yang kedua, ya misalkan kita lebih cepat lagi prosesnya dengan upgrade ke SSD ya. Kemajuan teknologi masih tetap kapasitasnya yang terbatas. Solusinya ya tadi cara yang kedua, yaitu dengan redundancy ya, distributed system. Prosesor juga sama ya, sekarang sudah tersedia CMP ya, chip multiprosesor. Jadi satu chip ada beberapa prosesor. Sama ini perkembangannya seperti itu. Itu masih terbatas ya. Berbeda hal dengan tadi yang kedua berarti redundansi ya, penambahan mesin itu terbatasnya pada mesinnya itu. Seberapa kuat kita menyediakan mesinnya, seberapa banyak. Nah, ini yang tadi saya bilang yang kedua itu secara horizontal. Bagaimana kita menambah beberapa mesin. Kalau cara vertikal berarti job yang banyak tadi ya, berjibun job. Contoh di sini ada dataset 4 terabyte ya. Itu kalau horizontal scaling itu akan di-split, didistribusikan ke 100 mesin contoh di sini ya. Kalau vertikal berarti hanya satu saja mesin itu kita bisa coba 100 misalkan list atau record itu bagaimana memvisualisasikan atau menyajikan datanya. Berarti kan satu-satu ya. Dari banyak di sini 1, 2, 3 terus saja. Berbeda dengan distributed. Nah, berarti contohnya ini 2 misalnya. Tak 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 ya. Prosesnya akan bersamaan karena beda mesin yang mengerjakan gitu. Ya, secara tepatnya di sini mungkin hanya 3 menit saja untuk memuat data. Menampilkan data jumlah besar ada proses loadingnya lama sekali gitu. Artinya itu kan dilakukan oleh satu mesin. Konsep sister itu belum dipakai. Jadi si mesin ya tadi yang saya bilang satu record itu 1, 2, 3, 4 terus ya ini akan simultan. Baru ditampilkan. Nanti ada teknik-teknik tertentu sebenarnya ya. Kalau di penelitian TA
kakak tingkat saudara itu sudah ada yang pernah bimbingan saya itu ada yang dinamakan teknik server side processing. Jadi asinkronus. Jadi ngambil datanya, menampilkannya tidak secara langsung semua, tapi satu-satu. Satu ambil minta. Prosesnya oleh satu mesin kalau kita berbicara dengan mata kuliah ini. Kalau konsep horizontal scaling tadi ya, sistem terdistribusi, nah itu dilakukan ya oleh 100 mesin kalau di sini. Aksi atau job list tadi itu dilakukan bersamaan oleh banyak mesin sehingga akan lebih cepat gitu ya. Itu contoh sederhananya. Nah, cuman di sini requirement-nya cara mengekspresikan masalah sebagai proses paralel dan mengeksekusinya pada mesin-mesin berbeda. Yang tadi saya bilang, keunikan atau perbedaan ya, nanti perbedaan antara sister dengan paralel processing itu akan berbeda. Kalau sister itu heterogeneous ya. Jadi terdiri dari mesin-mesin yang berbeda. Jadi nanti yang jadi PR adalah bagaimana mengeksekusi ya pada mesin yang berbeda. Bagaimana algoritma untuk mendistribusikan pada mesin-mesin yang kita gunakan gitu ya. Cara mengorganisasi proses-proses berarti ini kaitannya dengan arsitektur. Tugas load balancing itu kita buat dulu arsitekturnya. Kira-kira yang menjadi middleware atau penghubungnya berapa visi misalkan ya, atau K2, kemudian yang menjadi load balancernya ya itu berapa buah. Proses-proses tadi dari klien kemudian kemana dulu lalu kemana, nah itu berarti arsitekturnya yang harus dijelaskan di sana. Kemudian nah di sini cara bagi proses distribusi masih yang tadi kaitannya. Komunikasinya gimana nih? Nah, kamu bagian proses misalkan user A, B, C. Kamu bagian E, F misalnya. Requirement-nya ini cukup banyak juga di sini. Jadi tidak serta-merta mesin banyak kita gabungkan jadi enggak gitu ya. Jadi ada lagi proses konfigurasi yang harus dilakukan. Cara mencari, menempatkan dan berbagi sumber daya. Nah, ini naming protokol. Contoh satu web gitu ya. Kemudian ada pesan terangan error misalkan. Server unavailable atau apa ya. Pada jaringan misalkan Singapura. Hal itu terjadi karena biasanya ada suatu teknik atau software ya menyajikan data sesuai dengan scope. Misalkan kita dari Indonesia, ya, server terdekat itu di mana? Misalkan di Singapura. Singapurnya off gitu ya, baru lempar lagi ke yang lain. Cara mencari itu, menempatkan berbagi sumber itu juga ada algoritmanya. Cara bagi proses terdistribusi bekerja sama dan saling sinkronisasi. Kita akses simak, mau upload foto. Kebetulan misalkan ada Rizka, kebagian server A. Upload foto ke server A. Ketika event berikutnya, kebagian mengakses ke server B. Nah, foto yang diupload kan ke server A. Di server B tidak ada. Berarti tidak ada sinkronisasi. Requirement yang sister ini harus ada sinkronisasi. Ketika kita akses ke server A, itu sinkron dengan server yang lain. Sehingga ketika kita mengakses ke server lain juga, ada file kita. Contoh lain sosmednya misalkan Facebook. Pernah saudara nyoba, ini Facebook tuh server keberapa ya? Saya kebagiannya. Enggak kan ya? Mau akses ke berapa kali pun itu ya, itu data kita akan ada. Kemudian tadi misalkan Rizka ke server A, Muhammad Rifki ke server B, Mega ke server C gitu. Semuanya akan sinkron. Di database nanti kita juga nyoba ya, ada istilahnya replication. Jadi replikasi. Satu database, dua database, bagaimana database ini bisa synchronize ya, terhubung satu sama lain. Cara untuk sembuh dan dari kegagalan. Nah, ini maksudnya untuk backup restore-nya, pengantar sistem terdistribusi ya, kurang lebih scope yang akan kita lalui di sini ada 10 yang utama, ditambah nanti anak dan cucunya ya, di dalam sini ada. Tujuan kuliah. Nah, ini kembali tadi ke pertanyaan kontrak kuliah ya, ini bahasannya tadi. Mindset-nya kita arahkan ke sana dulu, baru kita ke konsep di kelasnya. Memberikan pemahaman komprehensif melalui studi kasus. Ya. Prinsip yang mendasari sistem terdistribusi, prinsip yang untuk mengoptimalkan sistem distribusi, model pemrograman dan mesin analitis sistem terdistribusi, kemudian bagaimana sistem terdistribusi modern memenuhi kebutuhan aplikasi terdistribusi yang kontemporer. Capaian pembelajaran yang diharapkan di sini ya, mahasiswa memahami konsep inti dari sister ya. Bagaimana beberapa mesin tadi
dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks secara efisien, andal, dan terstruktur ya, scalable tadi. Menjelaskan bagaimana cara kerja dan kinerja dari sistem yang telah menerapkan konsep inti dari sistem terdistribusi. Buku teks yang bisa dibaca ya, di sini yang sudah lama sih ya. Ini biasa yang pegangan ya, pegangan para dosen dan peneliti. Gitu. Ada sejumlah 596 halaman. Ya. Nah, jadi kekurangan di Unsil ini, terutama informatika ya Indonesia lah ya, itu membaca masih kurang ya. Jadi diharapkan saudara bisa mengikuti dengan membaca bukunya, karena kalau di kuliah di kelas itu terbatas ya waktunya gitu. Jadi secara detail itu ada pada buku sebenarnya ya. Cuman yang menjadi challenge-nya adalah bahasanya ya, bahasanya itu kebanyakan bahasa Inggris kalau yang ingin lengkap gitu. Kurang lebih seperti ini ya tampilannya ya. ISBN ada yang edisi cetak, edisi digital gitu. Ya banyak-banyak bismillah saja ketika download bajakan ya. Itu untuk pendidikan itu. Oke, ini nah buku ini yang saya ambil ya, comot-comot sama dari buku edisi kelima ini ya. Jadi karakteristik distribusi, sistem model, web service-nya ya, replikasi dan sebagainya. Jadi slide ini nanti saya buka kelas untuk sistem terdistribusi, classroom-nya. Nanti saya sharing seperti biasa ya. Buku pelengkapnya juga ada, ini nanti bisa jadikan acuan juga. Jadi Springer itu ya, jadi skupnya kalau mau kita lebih luas lagi, jangan nyari Indonesia sebenarnya ya, internasional kan sebenarnya. Kemudian hasil dari, saya ingat juga ya, hasil dari akreditasi kemarin ya, mudah-mudahan kita sekarang tinggal H2C-nya ya, harap-harap cemasnya, mudah-mudahan lebih baik hasilnya minggu ini. Mudah-mudahan sudah ada. Cuman yang jadi keinget oleh saya itu adalah mengenai penelitian ya. Jadi penelitian mahasiswa ini skupnya masih area lokal. Itu berdasarkan tim asesor ya, penilai dari sana. Artinya, nah kita dari segi dosen sudah mulai menggalakkan dari berbagai tugas tadi ya, tugas dan tugas akhir ya, project tadi maksudnya tugas akhirnya, atau sampai ke yang nantinya yaitu tugas akhir atau skripsi. Itu pustakanya itu dari luar gitu. Dan nanti saudara dipacu untuk mencoba membaca paper. Gitu. Bagaimana paper atau isi dari paper tersebut apa maksudnya. Gitu. Nanti kita coba dari paper-paper Indonesia, misalkan ada tugas saya kaitkan dengan paper nanti ya. Papernya bagaimana misalkan load balancing tadi yang kita bahas. Nanti cari, oh seperti ini, bagaimana dicoba, oh tutorialnya ada. Nah gitu. Minimal saudara bilang, oh ternyata seperti ini bisa. Gitu. Ya, jadi dicoba minimal. Gitu ya. Itu ya, bahasan pendahuluan. Jadi sebenarnya bahasannya adalah kontrak kuliah saja sih ya. Cuman saya ulas ke arah mindset agar bagaimana apa yang akan kita pelajari di sister ini. Kemudian tadi kenapa harus sister ya, data yang begitu banyak, bagaimana menyajikannya. Gitu. Itu barangkali yang bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, sehat-sehat semuanya. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.